Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Komakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Widyodiningrat dilantik sebagai ketua, dan sebagai wakilnya adalah Ichibanga Seiyoshiyo, Jepang, dan Suroso, Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama bertempat di Gedung Chuo Sangiin, Gedung Pancasila, yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Bapak-bapak anggota sidang yang saya hormati, tujuan kita berkumpul di tempat ini yang bersejarah ini hanya satu, untuk membicarakan dasar-dasar Indonesia merdeka. Untuk itu, saya persilakan kepada anggota untuk menyampaikan pendapatnya. Pada 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin, seorang intelektual brilian, membuka pandangan dengan pidato yang sangat akademis dan sistematis, layaknya sebuah disertasi. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumus dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. 2 hari kemudian, giliran Prof. Dr. Mr. R. Supomo, ahli hukum dan filsuf negara, yang menyampaikan pidato berkelas dunia. Ia membahas Statsidi, dasar pemikiran filosofis negara. Saudara-saudara sekalian, kita harus menolak beberapa paham yang tidak cocok dengan jiwa kita. Kita tolak individualisme, teori perseorangan ala barat yang egois dan melahirkan imperialisme. Kita tolak teori kelas ala Marxis-Leninis yang hanya menindas kelas lain. Dan kita juga tolak negara Islam karena ia mempersatukan negara dengan golongan terbesar saja dan berpotensi mengabaikan golongan kecil. Lalu, apa yang kita pilih? Saya usulkan teori integralistik negara persatuan. Rakyat-rakyatku sekalian, negara kita tidak boleh memilih golongan manapun. Ia harus mengatasi semua golongan dan individu, membentuk satu kesatuan yang organis dan harmonis, seperti dalam sebuah keluarga. Negara adalah penjelmaan seluruh rakyat. Inilah konsep yang sesuai dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong kita yang asli. Sekian, terima kasih dari saya. Dan di hari terakhir sidang 1 Juni 1945, datanglah suara yang berbeda. Ir Soekarno dengan gaya populernya membawa angin segar dan semangat yang membara. Banyak di antara saudara-saudara yang terlalu berat hati, bertele-tele dalam hal kecil, padahal di depan kita terbentang jembatan emas menuju kemerdekaan. Kita harus berani melangkah. Urusan detail kita selesaikan nanti. Saya telah mendengar usul-usul yang brilian. Dari itu, saya mengusulkan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka.
saudara-saudara, saya namakan ini Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya asas atau dasar. Sila pertama, kebangsaan Indonesia. Sila kedua, internasionalisme atau berikemanusiaan. Sila ketiga, mufakat atau demokrasi, permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat, kesejahteraan sosial. Sila kelima, ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang Maha Esa. Kelima sila ini bisa dipadatkan menjadi trisila: sosionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Dan kalau saya peras lagi menjadi ekasila, yaitu gotong royong. 3 suara, 3 karakter yang berbeda. Yamin yang akademis, Supomo yang filosofis, dan Soekarno yang populer. Gagasan Pancasila milik Soekarno pun menggema, namun perjalanan untuk menyepakati rumusan finalnya masih berlaku. Untuk memecahkan kebuntuan, dibentuklah Panitia 9. Di balik pintu tertutup, mereka berunding mati-matian. Hanya sila ketuhanan yang belum menemukan kesepakatan. Golongan Islam dan kebangsaan berusaha mencari titik temu. Dengan berdasar kepada ketuhanan dengan wajib menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Inilah kompromi tertinggi, sebuah gentleman's agreement yang disepakati pada 22 Juni 1945 dan oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta. Klausul 7 kata itu menjadi harga mati bagi golongan Islam dan menjadi fondasi persetujuan. Sidang kedua BPUPKI diwarnai perdebatan sengit tentang 3 hal pokok. Jangan terburu-buru memakai istilah republik. Dalam dua perkataan itu, republik dan kerajaan, terkandung setan dan iblis. Tidak ada dalam republik atau kerajaan, melainkan ada di dalam hati manusia. Saya pilih republik. Akhirnya, melalui pemungutan suara, Indonesia memutuskan untuk menjadi negara republik. Marilah kita mendidik pemuda kita, membersihkan pekerjaan kita ke dalam. Janganlah kita melakukan ekspansi yang imperialistis. Saya bukan imperialis, bukan. Hidup saya 25 tahun abdikan untuk perjuangan melawan imperialisme. Kita harus berani melihat sejarah dan keinginan rakyat Malaya dan Papua. Saya sebagai perwakilan dari saudara-saudara kita yang Protestan menyatakan keberatan klausul kewajiban menjalankan syariat Islam itu. Bukankah ini akan memberatkan dan mengkhawatirkan bagi pemeluk agama lain? Bagaimana dengan hukum adat kami? Ini adalah gentleman agreement, kompromi yang sebaik-baiknya. Tiap kompromi berdasarkan kepada memberi dan mengambil. Dengan jiwa besar, marilah kita berpegang pada kompromi ini. Jangan sampai dunia luar melihat perpecahan kita. Berkat semangat persatuan, Piagam Jakarta berhasil dipertahankan sebagai Makadimah Undang-Undang Dasar. Rancangan konstitusi pun selesai. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, situasi berubah drastis. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) digelar dalam nuansa genting. Sebuah keputusan berat harus diambil untuk mempertahankan persatuan bangsa. Atas nama Persatuan Bangsa, saya menerima informasi dari perwakilan Indonesia Timur yang menyatakan bahwa jika klausul 7 kata tetap dipertahankan, beberapa daerah mungkin tidak akan bergabung dengan Republik Indonesia.
Jadi saya mengusulkan perubahan pada Piagam Jakarta, menghilangkan frasa-frasa dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menjadi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Tanpa perdebatan panjang, usulan diterima. Semangat persatuan di atas segalanya. Hari itu UUD 1945 disahkan dan Soekarno-Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Proses panjang perumusan dasar negara dan konstitusi mengajarkan satu hal. Indonesia dibangun bukan oleh satu pikiran, tetapi dari perdebatan, kompromi, dan semangat gotong royong yang luar biasa. Warisan para pendiri bangsa ini bukanlah dokumen mati, melainkan semangat untuk terus bermusyawarah, mencari mufakat, dan mengutamakan persatuan dalam kemajemukan. Sebuah warisan yang harus kita jaga sepanjang masa. Dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Indonesia merdeka! Jangan